Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfianingsi dengan NIM 1914200985 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 di Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai hormon pada tumbuhan, di mana tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah fisiologi tumbuhan yang diampu oleh Ibu dosen Maretik SPMSI. Oke, langsung saja kita masuk pada pengertian hormon pada tumbuhan. Nah, hormon tumbuhan atau biasa disebut dengan fitohormon ini adalah sekumpulan senyawa organik yang bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, di mana dalam kadar yang sangat kecil ia mampu mendorong, menghambat atau mengubah pertumbuhan, perkembangan dan pergerakan atau taksis pada tumbuhan. Nah, pada kadar kecil ini yang dimaksud adalah berada pada kisaran 1 milinol per liter atau sampai mikromol per liter. Kemudian kita masuk pada slide selanjutnya yaitu jenis-jenis hormon pada tumbuhan. Nah, adapun jenis hormon pada tumbuhan itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu adalah hormon auksin. Nah, hormon auksin ini ialah hormon pertumbuhan yang pertama kali ditemukan oleh Fritz Wien di tahun 1928. Ia adalah ahli botani yang berasal dari Belanda. Ia menyatakan bahwa tak mungkin terjadi suatu pertumbuhan tanpa adanya suatu zat tumbuh. Nah, jenis hormon auksin pada tumbuhan tersebut yang telah dapat diekstraksi ialah asam indol asetat atau biasa disingkat dengan IAA. Kita masuk pada fungsi hormon auksin. Nah, adapun fungsi hormon auksin itu pertama merangsang perpanjangan pada sel, kemudian merangsang suatu pembentukan bunga dan buah, kemudian merangsang pemanjangan titik buah, mempengaruhi pembongkaran pada batang, merangsang pembentukan akar lateral, dan yang terakhir adalah merangsang terjadinya suatu proses diferensiasi. Kita masuk pada jenis yang kedua yaitu hormon sitokinin. Nah, hormon sitokinin ini merupakan hormon bersama suatu hormon auksin. Ini di dalamnya itu ia mempengaruhi suatu pembelahan sel yang disebut juga sitokinesis. Nah, sitokinin ini dapat diperoleh pada suatu ragi santan kelapa, ekstra buah apel, dan juga pada jaringan tumbuhan yang membelah. Nah, fungsi hormon sitokinin ini itu pertama adalah mengatur suatu pembentukan bunga dan juga buah, membantu proses pertumbuhan akar serta tunas pada pembuatan kultur jaringan. Kemudian memperkecil dominasi apikal serta dapat menyebabkan suatu pembesaran daun muda. Kemudian ia juga merangsang pembelahan sel dengan cepat bersama gibberellin dan auksin untuk mengatur pembelahan sel yang terdapat pada daerah meristem sehingga pertumbuhannya ini normal. Kemudian fungsi yang terakhir itu menunda penguburan pada daun, bunga serta buah dengan cara meningkatkan transfosfat pada organ tersebut yang didapat dari salah satu jenis jamur yang hidup sebagai parasit pada tanaman padi di Jepang. Nah, jamur itu disebut dengan Gibberella fujikuroi. Nah, adapun fungsi pada hormon gibberellin ini yang pertama itu mempengaruhi pemanjangan dan juga pembelahan pada sel, mempengaruhi perkembangan embrio dan juga kecambah, kemudian menghambat pembentukan biji, mempengaruhi perpanjangan batang, dan yang terakhir adalah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada akar, daun, dan juga bunganya. Kita masuk pada jenis yang keempat yaitu hormon gas etilen. Nah,
hormon gas etilen ini merupakan hormon yang dihasilkan dari buah yang sudah tua. Buah yang sudah tua dan juga masih berwarna hijau ini nantinya akan disimpan di dalam kantong yang tertutup. Nah, kemudian yang terjadi pada buah tersebut nantinya ia akan mengalami kecepatan masak atau matang. Nah, adapun fungsinya itu pertama itu mempercepat pematangan pada buah. Kemudian menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan juga kuku. Kemudian memacu suatu hormon lain dalam menimbulkan suatu reaksi tertentu, mendukung terbentuknya terjadi bulu-bulu akar, induksi sel kelamin betina pada bunga, kemudian merangsang terjadinya pemekaran pada bunga, mengakhiri masa dormansi, dan fungsi yang terakhir itu pembentukan akar adventif. Nah, kita masuk pada hormon selanjutnya, yaitu hormon asam abisat atau biasa disebut dengan absikit akid. Nah, hormon asam abisat ini merupakan hormon yang menghambat suatu pertumbuhan tanaman yang dilakukan dengan cara mengurangi kecepatan pembelahan sel ataupun pada pembesaran sel atau juga dapat pada keduanya. Nah, adapun fungsi hormon asam abisat ini yaitu pertama adalah mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan di daerah titik tumbuh. Kemudian memacu pengguguran daun pada saat kemarau untuk mengurangi penguapan air. Membantu menutup stomata daun untuk mengurangi penguapan, mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan sel, bahkan dapat menghentikan. Kemudian memicu berbagai jenis sel tumbuh untuk menghasilkan gas etilen, dan fungsi yang terakhir itu memacu dormansi biji agar tidak berkecambah. Nah, hormon yang terakhir itu hormon kalin. Nah, pada hormon kalin ini itu dapat merangsang suatu pembentukan organ tubuh. Kalin tersebut dapat dibedakan atas 4 macam organ tubuh dengan fungsi juga yang berbeda. Nah, fungsi hormon kalin ini pertama itu kaulokalin. Nah, di mana kaulokalin ini hormon yang mempunyai fungsi merangsang pembentukan batang. Yang kedua itu risokalin, yaitu hormon yang berfungsi dalam merangsang suatu pembentukan akar. Kemudian yang ketiga itu filokalin, yaitu hormon yang berfungsi untuk merangsang dalam suatu pembentukan daun. Dan yang keempat atau yang terakhir itu antokalin, yaitu hormon yang merangsang suatu pembentukan bunga. Selanjutnya itu adalah hormon ini dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ini dengan mempengaruhi pertama itu adalah pembelahan sel, kemudian perpanjangan sel, dan yang terakhir ini adalah diferensiasi sel. Nah, baik, adapun yang bisa saya sampaikan pada video ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.